ya penggunaan rasio keuangan gitu ya. Penggunaan rasio dalam memprediksi gitu ya. Penggunaan hasil-hasil keuangan sebagai alat kendali ya untuk faktor-faktor yang nggak bisa dikendalikan. Nah, di sini uh, udah pasti ya bahwasanya uh, banyak faktor-faktor yang nggak bisa dikendalikan yang ada di dalam perusahaan ya. Itu terjadi sepanjang tahun 2008 lah katakannya atau 2009 terjadi yang namanya krisis keuangan ya di Eropa yang begitu cepatnya gitu ya dan berdampak gitu ya terhadap keputusan ya terhadap rencana bisnis gitu ya yang ada pada saat itu ya uh, dalam hal ini punya beberapa contoh ya. Kenapa dikatakan uncontrollable? Yang pertama adalah banyaknya pengungkapan yang dilakukan di tahun 2010 itu ya terhadap perusahaan ya terutama yang mencakup beberapa dampak ya. Dampaknya bisa berimplikasi secara ekonomi gitu ya. Kemudian juga secara beberapa faktor lainnya ya. Dan di mana perusahaan penerbangan gitu ya dalam beberapa apa ya dalam beberapa lingkupnya itu mengalami yang namanya disrupsi gitu ya lingkup bisnisnya ya. Jadi bukan hanya penerbangan aja gitu ya, tetapi juga banyak industri yang lainnya, tourism, deliver, supplies dan juga yang lainnya. Hingga malah pada saat ini gitu ya, ya di mana pada saat ini juga nggak mampu dikendalikan juga gitu ya. Artinya beberapa faktor-faktor itu yang ada pada perusahaan industri tersebut ya itu semuanya banyak terjadi gitu ya. Dan beberapa hari kemudian gitu ya, perusahaan yang lainnya ya yang bernama Mokondo gitu ya. Yang Mokondo perusahaan minyak yang beroperasi di Meksiko gitu ya. Uh, secara temporer itu melakukan memorandum ya atas usaha pengeborannya. Ya. Karena apa? Ya karena dalam hal ini perusahaan itu tidak hanya berdampak pada perusahaan aja, ya tetapi juga pada sektor industri yang sejenis ya, yang terdampak pada saat itu, gitu ya. Kemudian juga di bulan Maret 2011, gitu ya, perusahaan nuklir, ya Fukushima nuklir itu terkena dampak yang namanya dampak gempa. Nah, itu juga ya. Di tahun 2012 terjadi yang namanya angin topan, yang namanya Hurricane Sandy. Nah, jadi Hurricane Sandy ini implikasinya kepada perusahaan, ya, di mana pada perusahaan itu dampaknya adalah mengalami kerugian sebanyak 25 billion. Tahun 2014 begitu juga, ya, di mana penerbangan Malaysia, gitu kan, ditembak di mana di kawasan Ukraina. Nah, ini secara menyeluruh juga berdampak terhadap perusahaan, ya. Kemudian juga di tahun 2014 sampai 2015 terjadi virus Ebola. Ya, ini buku ini belum membahas mengenai ya bagaimana dampak COVID. Nah, yang paling parah memang dampak COVID. Nah, itu semuanya uncontrollable gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya untuk mengalami fenomena ya yang namanya drop pada perusahaan tersebut gitu ya situasinya, maka manajer dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang, jangka menengah pada anak perusahaannya itu menyusun yang namanya apa ya, yang menyusun namanya laporan penjualan tahunan berdampak 20%. Nah, itu ya, berdampak 20%, di mana setelah anggaran disajikan ya dalam perusahaan diproyeksikan 15 dari output dari anak-anak perusahaan tersebut berpengaruh gitu ya berpengaruh. Nah, sehingga jika hal ini bisa ya jika hal ini bisa secara prinsip bisa dikendalikan ya, maka para manajer tersebut dalam situasi ini ya itu akan melakukan berbagai bentuk pengendalian yang harus dilakukan ya karena implikasinya secara menyeluruh terhadap perusahaan ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk pengendaliannya? Nah, kira-kira demikian ya untuk faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, memang secara prinsip gitu ya, secara prinsip prinsip-prinsip pengendalian yang harus dilakukan gitu ya
itu mencakup beberapa aspek keuangan, terutama pengendalian atas pengeluaran gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau bisa dalam bentuk pengendalian yang dilakukan gitu ya, itu secara esensi gitu ya, memberikan pengurangan resiko ya, meyakinkan bagaimana mengurangi resiko kepada investor, karena dengan adanya beberapa resiko tadi gitu ya, maka dapat ditekanlah ya minimal gitu ya, sehingga berdampak secara menyeluruh terhadap portofolio perusahaan. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang nggak bisa dikendalikan gitu ya, maka di dalam hal ini bentuknya berupa apa aja? Nah, bentuknya berupa yang pertama adalah karena persaingan. Nah, bagaimana itu? Ya kalau namanya persaingan, kalah persaingan, menang persaingan kan itu memang faktor eksternal gitu kan. Ya, sehingga karena faktor eksternal maka itu merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua itu adalah force major. Ya, faktor apa ya yang di luar kendali seperti bencana alam ya, seperti misalnya apa ya faktor-faktor yang di luar kendali yang lainnya lah ya, ya atau juga yang disebut faktor interdependensi gitu ya. Jadi faktor interdependensi di sini saling ketergantungan. Nah, maka di sini upaya beberapa hal gitu ya untuk mengurangi dampak resiko adanya resiko ekonomi atau juga resiko kompetitif, maka suatu hal yang penting sini adalah melakukan apa ya, melakukan perubahan ya terhadap demand permintaan. Nah, jadi consumer demand harus dikendalikan, gitu ya, harga gitu kan harus disesuaikan. Nah, itu bentuk-bentuknya. Ya kalau kita mau bersaing sama orang ya, bagaimana kita harganya lebih murah, gitu kan? Bagaimana supaya lebih menarik, gitu ya. Kemudian juga bagaimana faktor produksinya dikurangi, gitu kan? Nah, itu yang dilakukan, gitu ya. Artinya untuk faktor ekonomi dan juga kompetitif faktor dilakukan hal-hal itu, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya force major, ya? Nah, untuk tindakan uncontrollable yang disebut dengan force major di sini, gitu ya, ini bersifat alamiah, ya. Artinya di sini force major di sini lingkupnya sangat luas, gitu ya. Kemudian juga nggak bisa dikendalikan. Kemudian juga seperti misalnya karena banjir, angin topan, gempa bumi, gitu ya, atau juga karena faktor-faktor yang lainnya, gitu kan. Maka banyak beberapa tindakan yang dalam hal ini harus dilakukan ya. Artinya tindakan yang dianggap sebagai tindakan positif maupun juga tindakan negatif. Sebagai contoh ya, kalau misalnya berkaitan dengan angin topan ya, atau juga bersifat ancaman natural lainnya terhadap bisnis gitu ya, maka apa yang harus dilakukan ya? Ya mau tidak mau harus membuat asuransi gitu ya. Nah, jadi asuransi pun tertentu juga gitu ya. Ada yang mau, ada yang tidak gitu kan. Kalau bicara force major gitu ya, maka lingkungan pengendaliannya harus dilakukan yang namanya insuran ya. Nah, itu. Nah, kalau faktor yang ketiga gitu ya. Nah, itu banyak beberapa perusahaan asuransi yang terkadang mau gitu ya. Kalau terjadi gempa bumi ya, force major itu mau mereka nanggung. Ada juga yang tidak mau gitu ya. Nah, itu cara mengendalikan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah, kalau yang dikatakan dengan interdependensi, nah ini kita lihat paragrafnya ya. Coba ini kita lihat. A deep quiet difference ya of type uncontrollable factor cause of interdependency gitu ya. Itu secara signifikan ya, itu tidak apa ya, tidak apa ya, disebabkan adanya ukuran ya, ukuran yang berdampak terhadap entitas perusahaan yang ada di organisasi gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah tindakan full ya, artinya gabungan seluruh menyeluruh, kemudian tindakan sekuensial bertahap dan tindakan yang resiprokal ya. Apa itu tindakan full interdependensi? Nah, tindakan full interdependensi yang ada di organisasi termasuk di dalamnya adalah menggunakan sumber daya organisasi gitu ya, atau kumpulan sumber daya yang dalam hal ini bisa berupa ya, dukungan sumber daya manusia, ya, sumber daya riset dan sebagainya. Jadi mereka harus
harus melakukan riset, kajian, gitu ya, yang mendalam. Itu namanya tindakan full intervensi ya. Secara internal bisa dikendalikan, gitu ya. Nah, bisa dilakukan. Kalau yang dikatakan dengan sequential intervensi, gitu ya. Nah, di sini mengacu kepada output, gitu ya. Output pada sebuah entitas yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi organisasi yang sangat bergantung dari faktor intervensi secara sekuensial di sini, yaitu berupa apa ya, vertical integrated firm. Nah, jadi tindakan vertikal secara menyeluruh, seperti misalnya apa ya, paper and steel company, ya. Nah, jadi secara menyeluruh antar organisasi ya, antar perusahaan yang sejenis, ya. Nah, kalau reciprocal interdependency, di sini organisasi dalam sebuah entitas menghasilkan output dan juga input, ya, terutama yang berhubungan dengan diversifikasi perusahaan. Ya, kalau selama ini buatnya 3 jenis, gitu ya. Nah, maka berikutnya 6 jenis. 6 jenis itu ada yang laku, ada yang nggak laku. Ya, jadi dengan kata lain terjadinya diversifikasi produk. Nah, itu salah satu bentuk yang namanya bentuk tindakan intervensi ya secara pengendalian perusahaan ya. Oke. Nah, kalau yang bentuknya pengendalian untuk yang berdampak terhadap yang tidak bisa dikendalikan, ya, maka ada ukurannya di sini. Pertama adalah asuransi wajib ya. Jadi memang asuransi kebakaran, asuransi angin topan, asuransi yang sifatnya karena faktor alam itu semuanya diasuransikan. Nah itu sebagai bentuk kontrol ya namanya. Kemudian adalah responsibility structure. Responsibility structure sini artinya membuat pusat-pusat pertanggungjawaban. Kalau lebih jelasnya bisa kita lihat di chapter 7 ya. Nah, itu. Jadi yang namanya apa ya, yang non controllable di sini ya untuk faktor sales gitu ya. Sales margin ya. Kemudian controllable profit ya. Nah, di sini dikurangkan mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Jadi adanya pemecahan gitu ya, secara ini nggak ditujukan untuk laporan eksternal ya, tapi hanya untuk internal saja gitu ya. Kemudian yang dilakukan untuk alat ukurnya ya dengan analisa varian. Ya, jadi dengan analisa varian gitu ya, maka mana varian yang menguntungkan, ya mana varian yang tidak menguntungkan, maka dilakukan analisa. Gitu. Jadi dengan adanya analisa varian, dampaknya ada pada keputusan. Ya. Jadi keputusan yang dilakukan ya secara menggunakan analisa varian ya terhadap standar, terhadap budget dan terhadap ekspektasi ya. Itu. Nah, ini contohnya. Ya bagaimana analisa varian itu. Jadi analisa varian untuk misalnya berkaitan dengan market share gitu ya. Seberapa jauh aktualnya, seberapa jauh budgetnya. Ini ada perhitungannya. Jadi nantinya dapat dihasilkan ya market varian, kemudian sales varian, kemudian exchange plan varian. Nah, jadi masing-masing dianalisa ya. Ya, berikutnya bentuk pengendalian yang lainnya adalah flexible performance standard. Nah, jadi buatlah anggaran fleksibel gitu ya. Jadi bukan anggaran yang kaku. Anggaran fleksibel berupa adalah kalau sudah dibahas di dalam chapter 8 di mana manajer melakukan pengendaliannya ya berupa pengendalian ya kondisi gitu ya. Kondisi berdasarkan pada kondisi ukuran aktual pada periode yang bersangkutan gitu ya. Jadi terapkanlah yang namanya anggaran fleksibel ya untuk mengatasi varian untuk mengatasi yang ini ya yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi anggaran fleksibel itu menyesuaikan dengan keadaan ya. Kemudian juga melakukan yang namanya relative performance evaluation. Nah, jadi yang namanya relative performance evaluation di sini mencakup bagaimana apa ya pada level secara umum gitu ya itu menghasilkan apa ya menghasilkan RPE ya atau dengan relative performance evaluation untuk seluruh pihak-pihak yang dibandingkan baik itu di kelompok ya atau juga dalam bentuk
grup atau juga dalam bentuk tugas-tugas yang ada ya. Jadi dalam kondisi ini ya dilakukan analisa yang namanya analisa RPA ya. Berikutnya itu adalah subjective performance evaluation. Nah, jadi subjective performance evaluation mencakup di sini adalah metode untuk melakukan penyesuaian ya, untuk yang tidak bisa dikendalikan. Termasuk di dalamnya adalah melakukan kalkulasi secara numerik, kemudian evaluasi, kemudian juga menggunakan berbagai pertimbangan yang dalam hal ini merefleksikan hal yang terhadap kinerja secara menyeluruh ya. Oke ya. Dan kemudian kita lihat other uncontrollable factor. Nah, coba dibaca dulu. Nah, isu-isu yang terkait dengan hal yang lain yang ada di dalam perusahaan ya, yaitu other uncontrollable. Jadi dalam bentuk organisasi isu-isu itu ya harus di adjustment ya untuk mengendalikan faktor-faktor yang bisa tidak dikendalikan ya. Jadi dalam hal ini dengan cara mengidentifikasi untuk seluruh tujuan. Jadi sering-seringlah melakukan evaluasi ya, sehingga dengan melakukan evaluasi dapat ditentukan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat ya, sehingga diambil keputusan ya. Untuk evaluasi ini gitu ya, itu dengan cara memberikan ya suatu gambaran atau juga memberikan insentif ya, sifatnya insentif tahunan nah terhadap apa ya dalam bentuk pemberian bonus gitu ya kepada pegawai yang sudah melaksanakan hal itu dengan baik ya. Nah, itu adalah uh, bentuk pengendalian terhadap faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga kesimpulannya adalah pada umumnya prinsip pengendalian itu ya adalah pengendalian atas pertanggungjawaban pada pegawai. Jadi bentuk pengendaliannya dalam bentuk adalah implementasi ya terhadap uh, yang ada muncul sebagai permasalahan ya. Jadi implikasinya itu akan menghasilkan ukuran-ukuran tertentu ya. Dan ukuran tertentu di situ bisa berimplikasi terhadap kerugian atau juga pada keuntungan. Nah, dan pada banyak organisasi gitu ya, itu dengan cara melakukan respon ya terhadap perubahan dengan cara mengukurnya. Ya, dengan cara mengukurnya dan juga mengendalikannya menggunakan prinsip ya dan juga menggunakan banyak pendekatan secara akurat ya. Dan secara menyeluruh prinsip tersebut ya itu uh, berdampak ya secara terkait dengan penyediaan produk ya secara umum ya sehingga keputusannya adalah bagaimana bentuk perlindungan ya terhadap dampak-dampak yang tidak bisa dikendalikan tersebut dengan menggunakan metode yang sifatnya metode trade off ya atau juga metode tarik menarik ya. Nah, jika dengan penyesuaian ini maka kinerja yang ada dalam satu periode itu bisa mendapatkan manfaat ya, advantage. Dan proses pengukurannya dalam hal ini melakukan penyesuaian berdasarkan tindakan yang sifatnya apa ya subjektif gitu ya. Dan jika prosedur kompleks ini diimplementasikan pada banyak kondisi yang memungkinkan gitu ya, maka secara umum ya pegawai ya itu dapat apa ya bisa memetakan lah ya, bisa memetakan hal-hal yang sifatnya kompleks tersebut dan juga memulai memiliki resiko yang tinggi dan juga secara signifikan permasalahan tersebut ya bisa apa ya bisa mengendalikan dari faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan tersebut ya. Nah, jadi inilah beberapa ukuran ya, cara mengukur
dengan mengukur hasil-hasil keuangan untuk faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah, itulah yang kita bahas hari ini ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Oke ya. Nanti, kalau tidak ada, nantinya saya akan share judul-judul untuk bisa ditentukan ya UAS-nya dari sekarang gitu ya, sehingga nanti tidak terburu-buru ya dalam bentuk judul yang bisa nanti kita publikasikan ya kalau tidak ada ya. Baik, saya kira itu saja pertemuan kuliah kita hari ini. Selamat sore ya, dan sampai jumpa ya setelah Lebaran nanti ya masuk kita. Oke ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan.